Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung, di segmen sebelumnya sudah ada 3 pertanyaan dari jamaah dan juga penelpon yang ada di rumah. Yang pertama adalah bagaimana dengan orang-orang yang pulang kampung tapi tidak mengindahkan peraturan lalu lintas, tidak tertib di jalan gitu ya. Baik itu dari menggunakan kendaraannya ataupun juga tidak mentaati peraturan yang berlaku di jalanan. Yang kedua adalah bagaimana dengan orang yang tidak pulang kampung ya, karena dia sebenarnya mau pulang kampung, tetapi orang tuanya tidak bisa memaafkan dosa-dosa anaknya kalau anaknya tidak langsung ketemu muka. Nggak bisa cuma lewat telepon, katanya Kiai kan tadi silaturahim cukup lewat telepon, ya kan. Nah, yang ketiga tadi pertanyaan dari Bapak tadi bicara mengenai di dalam Al-Quran bukannya perintah itu bukannya kita meminta maaf, tetapi kita harus memaafkan. Nah, bagaimana penjelasannya Kiai? Silakan. Suasana batin orang yang pulang mudik itu memang full bahagia. Kalau hatinya bahagia, biasanya penderitaan badan yang nggak pikirin. Mau di sambungan kereta jadi, robos lewat jendela ayo, di kamar kecil jadi. Bayangin ke Jogja dari Jakarta kamar kecil banget, ngap itu. Tapi suasana batin. Sama juga orang pergi haji. Orang pergi haji ke Mekah, kalau dipikir secara biologis ngapain sih? Duitnya puluhan juta, rumah ditinggal, kendaraan ditinggal, sampai sana berdesakan jutaan manusia, tidur kurang. Orang pergi haji kan dari rumah doang kayak jenderal, sampai sana kopral. Bener. Tapi mau lagi, suasana batin. Bahagia, kalau hati bahagia, penderitaan badan nggak terasa, semotor berlima. Dengan mengabaikan resiko. Nah, bahagia. Karena itu yang kita cari bukan cuma baik, tapi juga benar. Menjaga jiwa wajib. Menjaga keselamatan wajib. Mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas perlu. Supaya selamat kita, selamat orang lain. Karena itu, nggak benar kalau lalu melanggar rambu-rambu lalu lintas, menaiki kendaraan melebihi batas kepatutan, karena berulang kali sudah jadi pelajaran. Kapal motor tenggelam, mobil tabrakan. Kenapa? Melebihi kapasitasnya. Jadi itu jawaban saya untuk yang pertama. Janganlah kebahagiaan batin ini karena bisa pulang mudik menyebabkan kita lalai dari keharusan yang mesti kita kerjakan. Satu. Yang kedua, bapak kita, orang tua kita kemauannya keras, bukan kepalanya keras, mauannya. Jangan bilang bapak keras kepala, bapak mau bener aja udah. Kemauannya keras itu. Nah, kalau sampai ada keluar ucapan lo nggak gua ridoin kalau nggak pulang, itu mah utang juga wajib tuh. Untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar manfaatnya. Cuma kalau jadi orang tua jangan gitu-gitu banget. Ya. Lah gitu-gitu amat sih, amat aja nggak begitu. Harus ada proses imbangan demokrasinya. Sama juga dalam Islam, istri wajib taat. Ya. Ya. Tapi suami nggak boleh sewenang-wenang. Ya. Yang kedua, tadi diam aja. Istri wajib taat. Suami nggak boleh seorang-orang. Yang benar kalau nyawa tuh supaya seimbang lah. Ada demokrasinya. Yang ketiga, memang dalam Quran disebut wal afina 'anil nas, itu pada saat menceritakan sifat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu sifat orang yang bertakwa. Al 'afina 'anil nas. Kenapa Quran menonjolkan memberi maaf bukan meminta maaf? Sederhana jawabannya, memberi maaf jauh lebih sulit daripada meminta maaf. Kalau minta maaf mah gampang. Maafin gue ya. Udah. Tapi memberi maaf itu kan dalam posisi di atas. Orang lagi perlu sama kita, kita kasih, itu dahsyat. Oleh sebab itu ada sebuah takwil hadis, orang Islam kalau bertemu yang terbaik yang dulu ngasih salam.
yang bukan siapa yang salah, yang lebih dulu minta maaf dan yang lebih dulu memberi maaf. Itu sama baiknya. Karena memberi maaf lebih berat daripada meminta maaf, maka dia dicantumkan dalam wal afina annas. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Artinya hanya orang yang bertakwa yang mampu ngelakonin itu tuh, wal afina annas. Orang yang posisinya sudah dekat dengan Allah mau memberi maaf. Karena itu sulit. Kita dalam posisi yang jaya, dan ini Rasulullah SAW memberikan banyak contoh. Satu hari lagi tidur di keluar masjid Madinah, datang orang kafir bernama Da'sur. Udah lama ngincar kapan Muhammad sendirian. Dilihat Nabi tidur sendirian, disamperin, cabut pedang. Muhammad, kemarin banyak temanmu, boleh jadi kau bertingkah. Sekarang kau sendiri. Kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang tolong kamu? Yang digertak Nabi. Tenang aja beliau bangun dari duduk. Allah akan tolong saya Da'sur. Allah akan tolong saya. Ini kalimat Allah kalau diucapkan orang yang batinnya bersih, pengaruhnya lain, Pak. Kita mau nyopet ya bismillah dulu, bagaimana anjur. Ini kalimat Allah diucapkan orang yang batinnya bersih, menggetarkan jiwanya dan jiwa orang lain. Da'sur gemetar itu. Keringat dingin, bercucuran, pedang jatuh ke tanah. Diambil sama Nabi itu pedang. Da'sur, kalau saya tebas batang lehermu sekarang, siapa tolongin kamu? Gak ada Muhammad. Gak ada, tapi bercanda itu Muhammad. Jangan diambil hati deh, bercanda. Ini Da'sur, pedangmu, jangan ulangi lagi. Begitu mudah. Ini wal afina aninnas. Begitu mudah. Kalimatnya nas ya. Memaafkan manusia. Bukan sesama muslim ini. Wal afina aninnas. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau ngabisin jiwanya. Wal afina aninnas. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu hanya muttaqin dalam konteks ayat ini tadi yang melakukan wal afina aninnas, memberi maaf. Kita wajib meminta maaf. Perkara orang mau maafin apa enggak, itu urusan dia sama Allah. Kalau dia mau masuk kategori muttaqin, dia harus wal afina aninnas, memberikan maaf. Ya, baik. Terima kasih banyak Ki, luar biasa. Nah, ini satu masukan buat kita nih pada saat nanti perayaan Hari Raya Idul Fitri, biasanya kan saling maaf-memaafkan. Nah, yang minta maaf sama yang memaafkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang muttaqin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah dan juga pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, nanti kami akan hadir dengan kuis Oli Top One, persembahan khusus untuk Anda pemirsa, khususnya buat Anda yang selalu setia menyaksikan acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Dan nanti Kiai Haji Zainuddin MZ akan kembali lagi melanjutkan tausiahnya, dan juga nanti insya Allah akan hadir di sini Bapak Haji Fauzi Bowo bersama-sama dengan kita. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, tadi kita sudah bahas tentang berbagai macam kejadian atau hal yang terjadi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya adalah budaya mudik. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan, Kiai. Nah, bagaimana? Apakah bisa dibenarkan jika kita sengaja tidak mudik atau menghindari silaturahim dalam rangka untuk menghindari pertengkaran? Misalnya gini, ada orang yang mudik, begitu dia mudik ketemu sama orang yang seharusnya dia bisa maaf-maafan, malah berantem. Pulangnya malah yang hubungannya tadinya biasa-biasa aja jadi malah makin buruk. Kalau kayak begitu, boleh nggak dia nggak mudik? Ya, kalau ada kecenderungan pulang jadi ribut, nggak pulang lebih bagus. Itu masuk darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.
Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah, pertama, mudik itu yang penting jangan maksa-maksain diri. Satu itu. Yang kedua, jangan mengada-ada supaya dibilang di Jakarta berhasil. Itu nanti jadi perangsang buat teman-teman di kampung. Wah, dia sukses tuh, dia balik kita ikut nyok, bererot lagi kemari. Jakarta udah segini-gininya ini. Ya bukan nggak boleh, boleh saja, tapi hidup di Jakarta nggak seenak yang dibayangkan orang. Nggak seenak yang dibayangkan orang. Oh, motor, saya bilang tadi, ngambil dulu. Di kampung kan nyor tuh, motor gua ini, bayar belum? Motor gua. Kerangsang orang di kampung dengan gaya hidup yang konsumtif. Apalagi iklan sekarang kan cuma ngedidik kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Itu aja iklan tuh, supaya kita konsumtif, melayani segala macam bentuk penjualan. 200.000 pulang bawa motor. Sekarang nggak pakai puluhan juta pulang bawa mobil. Itu menjebak kita pada gaya hidup konsumtif, dan ini nggak mendidik. Harusnya kita bangsa yang produktif. Tapi itu iklan cuma ngejarin kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Kita menghadapi persaingan bisnis dengan Cina kepepet. Kenapa? Kita nggak produktif. Jangan jangan produksi-produksi besar. Makanan ringan aja kita udah kepepet. Coba. Yang namanya pizza, hamburger, McDonald, Kentucky, fried chicken, pan udah nyampe latar rumah kita. Iya bu? Sementara ongol-ongol, gemblong, apa lagi? Ya lu sebutin aja dah. Kue cucur. Enggak apa-apa hamburger dijual di Kuningan, asal gemblong laku di New York. Ini kan perdagangan bebas, kita harus mampu bersaing. Dan itu nggak mungkin kalau gaya hidup kita konsumtif, belanja melulu, ngargain barang orang melulu, produksi kita nggak kita banggain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jangan memaksa-maksa, jangan mengada-ada pulang mudik itu. Apa adanya saja, sehingga hidup nggak ada beban. Ya baik, terima kasih Kiai. Alhamdulillah. Jadi jangan maksa-maksain kalau mau mudik ya. Nah kebetulan bicara mengenai budaya mudik nih, kebetulan di sini sudah ada seorang psikolog, Mbak Tika Bisono. Assalamualaikum Mbak. Boleh dipegang mic-nya Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Apa sih Mbak, kalau kita ngelihat dari sisi personal orangnya itu sendiri ya, ini kan sudah begitu membudaya di Indonesia ini. Begitu Idul Fitri, ya udah pulang kampung. Itu ada mindsetnya kita. Nah, buat kita sendiri ada nggak sih manfaatnya kalau kita pulang kampung itu? Lebih banyak mana? Manfaatnya atau banyak kerugian dari sisi psikologis ya? Silakan Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum buat Pak Kiai, David, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua di sini. Memang kalau mudik itu ibaratnya kan kayak cuti gitu ya, kayak cuti dari kerja, kayak cuti dari kegiatan rutinitas gitu ya. Dan ketemu handai tolan itu kan juga hari gini gitu loh. Kalau nggak mudik kapan ketemunya gitu ya. Di daerah-daerah itu se-RT se-RW aja belum tentu kenal juga kok gitu loh. Walaupun kita bicara kelas kabupaten, kelas kampung, kelas dusun gitu ya. Bahkan banyak pimpinannya kalau boleh saya bilang itu malah lebih baik di luar dari tempatnya daripada ngurusin masyarakatnya gitu ya. Jadi mudik ini jadi kayak Tuhan baru gitu loh Pak Kiai gitu ya. Jadi kalau nggak mudik rasanya nggak afdol. Padahal kan nggak gitu ya kan. Jadi kayak baru-baru ini ada yang kecelakaan yang mau ke Lampung gitu kan. Yang bawa bayi di tengah terus pakai selendangnya, kebetulan yang menjulur gitu, selendangnya nyerimpet di roda dan akhirnya dua-duanya kena roda, jatuh dan bayinya langsung meninggal, istrinya luka parah ya. Dan ini nggak ada, saya juga ngeliat di media misalnya ya, ada apa iklan-iklan sosial untuk hati-hati kalau naik motor, kalau gendong, alat gendongnya harus seperti apa, itu kan nggak ada. Nah sementara orang-orang secara emosional aja ya, jadi
emosional mudik judulnya ya, mudik emosional, nggak mudik rasional. Padahal mudik itu harusnya rasional juga gitu ya. Jadi kalau mudik emosional ya gitu tadi. Terus saya juga sering lihat itu Pak Kiai sepeda motor sekarang berubah bentuknya. Itu mulai ada papan panjang gitu di belakang tempat duduknya ya. Untuk naruh barang tuh Bapak Ibu ya. Jadi motornya udah nggak tahu itu motor apa ya itu ya. Karena ada tambahan papan panjang gitu. Modifikasi Mbak. Modifikasi. Dan itu ada yang naruh barang di belakang terus dia tak sambil sandaran jadi dia tidur. Jadi itu motornya jalan gitu ya. Jadi saya pikir kalau waktu itu pemerintah bulan Agustus kalau nggak salah bilang pemudik naik motor nggak boleh katanya gitu ya. Ya omdok pemerintah gitu kan. Tapi Mbak setuju nggak dengan regulasi pemerintah itu? Enggak juga. Jadi pemerintah juga nggak bisa emosional bahwa mudik nggak boleh naik motor. Lu ya boleh aja dong. Tapi harus motornya digimanain, penumpangnya harus seberapa beratnya, bebannya harus seimbang dengan konstruksi motornya kan gitu. Ataupun jadi kalau nggak diberikan kendaraan alternatif, bus yang nyaman. Lambok gitu, nyiapin bis-bis gitu loh. Gitu ya. Jadi orang nggak jangan cuma ya. perusahaan aja yang nyiapin bis-bis gratis, tapi juga pemerintah. Baik, ya terima kasih banyak Mbak Tika Bisono. Nah, alhamdulillah tadi sudah ada saran atau juga masukan ya dari Mbak Tika Bisono, seorang psikolog juga, dan juga buat Anda pemirsa, nanti sampai kita menunggu kedatangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Fauzi Bowo, kita akan tanya-tanya sama beliau bagaimana nih, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka banyaknya warganya yang mudik. Ternyata orang Jakarta sedikit jumlahnya. Nah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita sama-sama bisa mengikuti kuis persamaan dari Oli Top One. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijri. Ya pemirsa Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Bakri Kuningan. Ya seperti janji saya tadi bahwa insya Allah akan hadir di sini ya bersama-sama kita yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Fauzi Bowo, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sekarang udah menjelang Hari Raya Idul Fitri, Jakarta jadi sepi nih Bang. Seneng dong Bang. Ya mau sepi mau enggak. Sebagai orang yang ngurusin Jakarta, saya kira mesti 24 jam standby. Siap. Tapi saya ingin mengucapkan tentu selamat jalan buat warga Jakarta yang akan mudik dan berlebaran di kampung halamannya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Amin. Begitu juga nanti perjalanan kembali ke Jakarta. Ya. Memang kami menyelenggarakan punya tanggung jawab untuk menjamin terutama keselamatan perjalanan ini ya, dan tentu juga menjamin supaya tidak semua yang ingin mudik ini bisa berangkat pada saatnya. Ya. Saya gembira bahwa semua sarana prasarana sudah siap, kereta api, bis, juga angkutan lain, angkutan udara. Tahun ini lebih banyak yang naik pesawat terbang. Lebih banyak yang naik pesawat terbang tahun ini. Ini bukti bahwa daya beli warga Jakarta itu memang cukup tinggi. Meningkat ya. Nah ini semua karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang berangkat pulang kurang lebih 2,3 juta. 2,3 juta. Jadi banyak. Dari jumlah penduduk Jakarta? Dari 9,6 juta penduduk Jakarta. Jadi kalau besok-besok jalan-jalan di Jakarta, insya Allah lebih lancar. Lebih lancar. Ya. Tapi saya ingin bilang begini, Bit. Iya. Ya, jadi tugas pemerintah dan tugas negara itu saya kira sebenarnya tidak lain adalah menjalankan perintah Allah. Dalam surat Al-Quraisy Allah berfirman, ini saya bacain singkatnya aja. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Kita bantu untuk menyediakan makan bagi yang kelaparan dan juga menyediakan bagi mereka yang ketakutan rasa aman. Ya, dari itu ini adalah tugas
sekaligus juga menjalankan perintah Allah. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa membantu kelancaran dari niat para warga Jakarta yang ingin mudik. Baik. Kemarin juga banyak yang mudik bareng. Iya. Nah, saya bersyukur alhamdulillah pabrik motor juga sekarang di Jakarta ini menyelenggarakan mudik bareng tapi nggak naik motor. Oh. Naik bis. Naik bis. Karena apa? Karena angka kecelakaan para pengendara sepeda motor ini relatif tinggi. Iya. Jadi motornya dikirim naik truk, orangnya dikirim naik bis. Jadi ya. aman ya, insya Allah. Insya Allah aman. Amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan begitu. Amin. Ada nggak program khusus gitu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, atau bekerja sama dengan pemerintah pusat misalnya kendaraan bantuan atau apa segala macam gitu? Itu kita bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, ya. dengan Polda di provinsi lain, ya. dan juga dengan Jasara Harja. Itu ada pos keamanan sepanjang perjalanan, ya, kemudian juga pos kesehatan sepanjang perjalanan. Ya. Itu merupakan bagian daripada rencana pengamanan jalur mudik ini. Subhanallah. Ya, jadi kita kalau mudik kita ngerasa aman. Nah, sekarang kalau misalnya jalur mudiknya, biasanya kan pada saat kita mudik ninggalin rumah nih untuk pengamanan kayak di rumah-rumah nih gimana? Itu lagi musim rampok nih sekarang katanya. Selama bulan Ramadan barangkali saya juga banyak keliling ke tempatnya para ustadz, para ulama di sini. Ya. Saya tidak pernah lupa menitipkan kepada warga ibu kota Jakarta supaya membantu saudara-saudaranya. Yang pulang biar pada pulang tenang dah. Ya. Kita yang nggak punya kampung, nggak punya desa, kayak Ustaz Zainuddin, kayak saya, ya. Ini jalan ibadah. Ya. Jalan ibadah bagaimana kita membantu mengamankan lingkungan kita, membantu memberikan ketenangan kepada saudara-saudara kita yang berangkat mudik. Ya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini ibadah kita juga diterima Allah. Amin. Tapi ibadah jangan nyuruh-nyuruh orang lagi. Yeah. Ya kalau giliran siskamling, siskamling kita rame-rame begitu. Ya. Jangan sampai karena kita nyuruh-nyuruh orang lagi akhirnya lingkungan kita itu tidak aman. Aman ya. Malah kita saling nyuruh-nyuruhan, saling tunjuk gitu ya, nggak ada yang jaga malah nanti. Kira-kira begitu. Baik, Pak Fogat, terakhir, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk warga DKI Jakarta yang saat ini sedang bersiap-siap untuk pulang, dan juga harapannya apa nanti kembalinya mereka ke Jakarta? Ya, ada satu lagi tentu pesan saya sebagai kepala pemerintahan di sini. Jakarta ini tadi David tanya penduduknya udah 9,6 juta. Ya. Bu, kira-kira banyak nggak 9,6 juta? Banyak, luar biasa banyaknya. Gitu ya Pak ya? Ya. Sekarang kalau 8 tahun tambah lagi kan makin hari makin padat di Jakarta ini. Jadi setiap melepas keberangkatan mudik itu saya juga berpesan, jangan gampang ngajak saudara-saudaranya, sanak familinya adu nasib di Jakarta begitu saja. Ya. Saya titipkan juga brosyur persyaratan kependudukan di ibu kota Jakarta. Kalau ini di syarat-syaratnya terpenuhi, silahkan datang. Ya, Jakarta bukan kota tertutup dan Jakarta ini milik kita semua, milik seluruh bangsa Indonesia. Tapi di sini ada aturan, dan aturan itu saya kira harus kita tegakkan. Biar padat juga kayak gini nih. Asal semuanya ngikut aturan, pada duduk rapi gini, dengerin yang ngomong, ya. Saya kira ada kenyamanan buat kita semua, ya. Dan ada keberkahan buat kita semua. Ya. Tapi coba kalau orang ini segini nih udah padat, main lompat-lompatan di sono, ya. Yang ini gak tertib. Nah, bagaimana jadinya? Ya, nah, itu yang sering kali kita alami di ibu kota Jakarta. Ya. Ya. Tapi kalau bukan begitu, bukan Jakarta namanya katanya. Benar. Jadi mudah-mudahan dengan tertib di ibu kota Jakarta ini kita akan bisa menikmati, ya, kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ya. Ya. Dan mudah-mudahan ini semua mendapat barakah dan ridho dari Allah Subhanahu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bang Fogat. Nah, pemirsa, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Memang ini hal yang begitu penting ya, di mana kita harus peduli juga terhadap saudara-saudara kita yang mau pulang kampung. Kita jagain rumahnya. Yuk, silaturahim ya, sebagai wujud kepedulian kita terhadap saudara kita. Dan buat Anda yang mau pulang kampung, ayo
jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan Anda pada saat Anda berkendara. Baik pemirsa, tanpa terasa juga acara ini udah harus saya tutup dulu sampai di sini. Tapi ada sebuah tips nih. Idul Fitri memang adalah saat dimana umat Muslim di seluruh dunia bergembira. Rayakan sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti akan berakibat buruk. Seperti juga motor yang bisa dikebut terus, tapi harus sekali ngerem biar nggak celaka. Nah, biar ngeremnya pas, minyak remnya juga harus pas, tidak berlebihan. Baik pemirsa, di akhir acara ini saya David Alik undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berbuka puasa, dan untuk doa penutup pada kesempatan kali ini kami berikan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ. Silakan Kiai, fadhol. Hadirin dan pemirsa TV One, beberapa catatan kesimpulan. Pertama, yang wajib adalah silaturahmi, bukan mudik. Tapi kalau bisa mudik, kenapa tidak? Kalaupun mudik, jangan dipaksakan, jangan mengada-ada. Patuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan kita semua. Dan sebelum berangkat mudik, hati-hati apa yang ditinggalkan di rumah. Kali-kali ada listrik yang belum dimatikan dan sebagainya, demi keselamatan dan kemaslahatan bersama. Kemudian yang kedua, pesan berharga dari Bapak Gubernur tadi, masyarakat kita ini kan Al-Quraisy itu, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Cukup kebutuhan pangan dan tumbuh rasa aman. Untuk sampai ke sana jawabannya cuma satu, falyabudu rabb hadzal bait. Itu fa'us syartiyah, jawabus syaratnya falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah dia menyembah Allah yang punya rumah ini, Ka'bah ini. Artinya, ayo kita dengan Ramadan ini menjadi hamba Allah yang total. Dalam segala keadaan apapun, kita tetap hamba Allah. Sehingga satu saat Allah berhak mengakui kita juga sebagai hambanya. Karena jujurnya, kita hamba Allah tuh baru kata kita. Apa Allah ngakuin kita begini hari, belum tahu nih. Ya. Dan gak otomatis, saya hambamu ya Allah. Iya ya, kata Allah. Enggak. Orang tuh mau jadi hamba Allah yang total diuji lebih dahulu. Saudara-saudara, ini mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah. Dan Jakarta kita ini, walaupun begini banyak persoalan, begini kompleks masalah, tapi dapat kita huni dan diselesaikan masalahnya sesuai dengan aturan main yang ada. Untuk doa, saya persilakan Habib Mahdi Al-Attas memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dhunub wa tuslih bil qulub wa tantarki biha usub wa tarinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta alim biha minna. Allahumma taqabbal siyamana wa sujudana wa ruku'ana bi jahi khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.